Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anakku. Nah ya, sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu yuk, agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan tentunya mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah ya. Nah, anak-anak sudah siap semua ya? Ayo kita mulai belajar. Let's go. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas ya di dalam sifat-sifat operasi hitung tersebut? Yang pertama, kita akan membahas kumulatif, dan yang kedua, kita akan membahas asosiatif, dan yang ketiga, kita akan membahas distributif. Nah, ada yang sudah tahu apa itu kumulatif, asosiatif, dan distributif? Oke, kalau belum, yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, sifat kumulatif. Kumulatif merupakan sifat pertukaran ya. Tolong diingat, sifat kumulatif merupakan sifat pertukaran. Apanya yang ditukar? Angkanya. Nah, kumulatif ya biasanya berupa penjumlahan dari dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tadi ditukar. Nah, ya. Sifat kumulatif hanya berlaku pada operasi perkalian dan penjumlahan saja. Apa sih contohnya? Yuk kita simak bersama-sama. Misalkan ya, 8 ditambah 9 sama dengan, ada yang sudah tahu ya? Tadi apa kumulatif? Pertukaran. Iya betul. Kalau pertukaran berarti angkanya ditukar. Yang tadinya 8 ada di depan, ya otomatis 8-nya jadi ada di belakang. Ya, nah seperti ini. 9 yang tadi adanya di belakang jadi berada di depan. Itu yang dibilang dengan kumulatif atau pertukaran. Ya, berarti 8 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 8. Nah, ada yang tahu? 8 ditambah 9 sama dengan 17, dan 9 ditambah 8 sama dengan hasilnya sama, ada 17. Nah, kesimpulannya ya, berarti sifat kumulatif hanya berubah posisi atau pindah posisi. Yang tadinya di depan menjadi di belakang, yang tadinya di belakang menjadi di depan. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ialah sifat pengelompokan. Penjumlahan dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Nah, ya, jadi sifat asosiatif ya hanya berlaku pada operasi perkalian dan penjumlahan saja. Gimana sih contohnya? Oke, let's go. Kita lihat contohnya. Yang pertama ya, apabila ada soal kurung buka 2 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan berapa? Ya. Oke, kita selesaikan. Berarti 2-nya jadi sendiri dan 5 ditambah 6. Nah, cara kita menyelesaikan ya, berarti yang perlu kita hitung adalah setiap angka yang ada di dalam buka kurung ya. Nah, ya angka-angka ini. Ya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya, terus otomatis ya 7 ditambah 6 karena 6-nya akan turun. Nah, terus untuk yang sampingnya juga ya,
Berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11, dan angka 2 turun ya menjadi 2 ditambah 11. Nah, setelah itu kita jumlahkan deh. 7 ditambah 6 sama dengan 13, dan 2 ditambah 11 sama dengan 13 ya. Hasilnya sama ya. Jadi pertukaran antara angka yang tengah dan yang belakang seperti itu. Oke. Kita akan ke sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Nah, sifat ini berlaku pada operasi hitung yang perkaliannya ya dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Ya, jadi sifat distributif itu hanya berlaku pada operasi penjumlahan ya. Penjumlahan apa? Pertambahan dan pengurangan dan perkalian. Oke, kita bahas. Jadi di dalam sifat distributif kita akan bahas yang bagian ya penjumlahan ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ayo, contohnya seperti apa? Yuk kita simak. Nah, di sini ada soal 5 dikali kurung buka 4 ditambah 15 sama dengan ya, berarti kita balikan atau kita duplikatkan ya, angka 5 dikali 4 terus 5 dikali 15. 5 dikali 4 pindah menjadi ke sini, ke kanan, dan 5 ya dikali 15 berubah posisi juga ke kanan. Nah, tambahnya kita pindahkan di sini ya sebagai pemisah mereka seperti itu. Nah, hasilnya berapa? 5 dikali 4 sama dengan 20, dan 5 dikali 15 sama dengan 75, dan 75 ditambah 20 atau 20 ditambah 75 sama dengan 95. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkalian terhadap pengurangannya. Nah, di sini ada rumusnya. Nanti Bu Ade akan kasih contoh satu-satu ya. Misalkan A ya, A ini kita anggap angka ya, angka depan. A dikali kurung buka B dikurang C kurung tutup sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Oke, kita bahas langsung ya. Yang A ya, kita anggap si A ini adalah 6, si B 7, dan si C 3. Nah, berarti ya sama dengan A dikali B, berarti 6 dikali 7 ya. Terus 6 dikali 3. Oke, sampai sini paham cara menempatkan posisinya? Nah, habis itu baru kita jumlah ya. 6 dikali 7 sama dengan 42, dan 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, setelah kita sudah tahu jumlah dari masing-masing angka yang tadi ya, baru kita jumlahkan ya. 42 dikurang atau diambil 18 sama dengan 24. Nah, sekarang yang B ya, proses pengurangannya ya. Jadi yang berubah hanya posisi kurung bukanya. Nah, seperti ini ya. Jadi 10 min 5 dikali 3, berarti 10 dikali 3 kita taruh di sini ya. Terus 5 dikali 3 kita taruh lagi. Maka minnya atau tanda kurangnya ya menjadi pemisah ya di antara 10 dikali 3 dan 5 dikali 3. Berapa sih jumlahnya? 10 dikali 3 30, dan 5 dikali 3 adalah 15. 30 dikurangin atau diambil 15 sama dengan berapa ya? Oke, betul, 15.
Thank you. Nah, kita udah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Semangat terus, sukses terus untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.